Saudari dan saudara yang terkasih, suatu cerita yang klasik di dalam suatu keluarga. Ada dua anak, wataknya, sifatnya sangat berbeda yang satu dari yang lain. Yang sulung, yang pertama, dia seorang penurut. Hobinya melaksanakan taat kepada kehendak orang tua. Boleh dikatakan dia malah menjadi budak dari segala aturan. Tidak berani melawan, selalu manis, selalu turut melaksanakan yang diharapkan daripadanya. Dengan kata-kata lain, yang sulung ini sebenarnya tidak hidup, tidak menemukan identitas sendiri saja, hanya menjadi anak papi mami. Motivasi hidupnya sebenarnya tak lain daripada takut melanggar. Gak ada spontanitas, gak ada kebebasan, gak ada keceriaan. Hanya nurut, menjadi budak, menjadi hamba aturan. Beda sekali dengan adiknya. Adiknya seorang spontan, suka tertawa, suka jumping, lompat-lompat, dan dia suka melaksanakan maunya dia, sehingga seringkali mengecewakan orang tua. Mestinya dia belajar, tahu-tahunya main games sama teman-temannya. Mestinya dia pulang sore hari, pulang berlarut malam, berkunjung ke kafe entah kemana sama teman-temannya. Gak segan-segan dia mencuri barang yang mewah di suatu supermall. Maka jangan heran akhirnya penjara menjadi rumahnya. Orang tua sedih punya anak nakal itu. Tapi sebenarnya mereka dalam hatinya ada senang juga. Anak kami nakal sih nakal, tapi hidup, mencari identitas diri sendiri, mencoba menggali kemampuannya. Puncak dari spontanitas, dari energinya, dari kenakalannya tercapai ketika ayahnya meninggal dunia. Jenazahnya belum sampai dikuburkan, dia sudah membujuk maminya. Mami, izinkanlah saya mau mandiri, mau bertualangan, mau mencari masa depan saya sendiri, minta bagian dari warisan papi saya. Kaget, mau nolak. Tapi dalam hatinya mami juga pikir, sebenarnya betul juga. Betul, anak saya bukan milik saya, harus saya beri kebebasan supaya dia bisa mencari identitas dirinya sendiri. Dikasih. Yang marah siapa? Yang marah sudah barang tentu anak yang sulung, pundung, kurang ajar terhadap mami. Jenazah ayah saya belum dikuburkan, dia sudah memeras mami, minta bagiannya. Mami juga sedih. Sebenarnya pengen supaya keluarga tetap rukun bersatu. Mami perang batin. Dari sini izinkanlah anaknya cari masa depanmu sendiri. Maka anak itu pergi, kabur, bertualangan. Entah apa yang akan terjadi. Tapi ternyata sesudah lewat beberapa tahun ternyata salah. Dia gagal. Dia ditipu berkali-kali. Dia dipermainkan oleh teman-teman yang tidak bagus. Dia bergaul dengan orang-orang yang tidak cocok.
dia akhirnya jatuh miskin. Habis semuanya. Badannya kurus kering. Masa depannya nggak ada lagi. Pusing dia. Saya harus berbuat apa? Punahkan mami saya, malu dong. Nggak mau. Gengsi. Apalagi nanti ketemu sama kakak saya yang sok suci, yang manis-manis itu, pasti saya diejek. Tapi daripada mati di sini, dia memberanikan diri. Spontanitas muncul dalam dirinya. Saya harus pulang. Oke, saya akan berlutut di depan mami saya. Oke, saya minta maaf pun kepada kakak saya. Dia pulang. Mami senang luar biasa, terharu. Itu namanya tanda bahwa anak saya itu yang kecil ini hidup, berani minta maaf, berani mengaku salahnya. Bagus. Dan mami saking senang mengadakan pesta. Yang tidak mau hadir pada pesta siapa? Yang punduk siapa? Yang iri hati siapa? Si sulung. Merasa maminya sangat tidak adil. Kok saya anak mami, anak kesayangan mami yang nurut selalu, kok saya dituekkan saja? Sedangkan dia yang nakal, menghabiskan milik dirinya sendiri, kok sebenarnya dipuji sebagai pahlawan. Mami berjuang mati-matian supaya kedua anak itu mau saling merangkul. Bukan hanya mami merangkul yang satu saja, pengen supaya sama-sama menjadi saudara satu sama lain. Tapi si sulung itu gengsi. Gak mau. Malah mengancam mau kabur dia. Hanya gak berani. Gak berani. Budak dari aturan ketatan dari dirinya sendiri. Lenyaplah identitas dia. Tidak jelas. Ada 3 oknum di dalam cerita dia. Yang sulung, yang bungsu, mami. Suatu pertanyaan yang patut kita renungkan masing-masing adalah, saya ini mirip sama siapa? Mungkin saja ada orang yang mengatakan saya ini sebenarnya mirip sama yang sulung. Saya anak papi mami. Saya selalu nurut sama papi mami. Saya selalu taat kepada kehendak papi mami. Saya takut melanggar papi mami. Saya anak yang baik. Tapi anak yang baik itu yang menjadi anak mami takutnya tidak menemukan dirinya, bakatnya, keunikannya sendiri. Hanya saya siapa? Anak mami. Gak punya nama sendiri, gak punya. Nama saya anak mami. Identitasnya tiada. Be careful, hati-hati. Mungkin kita mengatakan saya lebih banyak mirip sama anak adiknya. Suka petualangan, suka mencari keunikan sendiri. Suka mencari siapakah aku ini sebenarnya dengan bakat talenta yang Tuhan berikan pada saya. Risikonya, ya risiko. Suka gagal, suka jatuh, suka berdosa. Tapi saya mempunyai mami yang luar biasa. Kalau saya gagal, kalau saya jatuh, saya pasti boleh kembali. Maka oknum yang ketiga adalah mami. Mami hebat. Walaupun mami sedih, walaupun mami sakit hati, tapi mami dia penuh cinta. Begitu melihat anaknya yang memang kurang ajar, yang memang salah, tidak dapat dipungkiri, mami buka tangannya. Welcome home. Saya mencintai kamu. Apapun yang kau berbuat, mami tidak bisa mengurangi cinta kepada kamu. Dan terjadi pesta besar. Pertanyaan saya berbunyi, kita mirip sama siapa?
Nah, saya sangat mengharapkan saudara menjawab, saya sebenarnya minimal pengennya mirip sama mami. Saya pengen merangkul anak-anak saya. Saya pengen merangkul umat manusia. Saya pengen merangkul orang yang bagus dan orang yang jahat. Kita semua adalah saudara satu sama lain. Kalau dia nakal, ya sudah, kita ampuni. Kalau dia manis, ya sudah. Tapi semoga dia menemukan dirinya sendiri. Di dalam sisa masa prapaskah, usul saya, jangan terlalu banyak egosentris. Egosentris yang saya maksud ialah, jangan suka lihat pada pusarmu sendiri. Aku orang berdosa, aku banyak salah, aku melanggar, aku kurang baik. Kau pusing. Mendingan kita lihat kepada Bapa kita yang ada di depan kita ini, yang melihat tentu dosa-dosa kita, tapi Bapa senyum. Bukan karena kita salah, tapi dia mencintai kita. Aku pengen supaya cinta kita, kepercayaan kita kepada Bapa di surga, kepada Mama yang maha baik itu tumbuh dalam diri kita. Dan kita hidup lebih bebas, lebih bahagia. Semoga demikian.